Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan atau mendiskusikan hasil kerja kami atau hasil diskusi kami yang berjudul Produksi Protein Sel Tunggal atau SCP, yaitu Single Cell Tunggal. Nah, yang beranggotakan Ainun Bashiroh, Azmi Alam Syasiaan, Hayatun Nufus, Liza Fiska, saya sendiri, Noni Mandayani Naibaho, Sista Widiawati, dan juga Fevin Martalina Mendrova. Oke, untuk slide pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai pengertian protein sel tunggal. Nah, apa itu protein sel tunggal? Nah, itu adalah sel kering atau biomasa mikroorganisme seperti kamir, bakteri, dan ganggang yang dapat digunakan sebagai sumber protein untuk pangan dan pakan. Nah, PST ini juga merupakan salah satu alternatif untuk pemenuhan kebutuhan protein di masa depan. Nah, karena selain mengandung protein tertentu, juga mengandung karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan nutrien lain yang dibutuhkan oleh manusia. Next. Oke, di sini ada keunggulan mikroba sebagai PST. Nah, mikrobia lebih menguntungkan bila dikembangkan sebagai sumber protein atau sebagai protein sel tunggal karena terkait dengan dua hal tersebut. Apa saja itu? Yang pertama ada kecepatan pertumbuhan sel cepat dibandingkan hewan dan tumbuhan. Yang kedua ada pemeliharaannya tidak tergantung pada musim, pada lahan, dan pengairan juga sebagainya. Next. Nah, di sini ada kelemahan dari protein sel tunggal. Nah, apa saja? Itu salah satunya ada kandungan asam nukleatnya sangat tinggi. Nah, yang kedua itu ada padahal manusia bila mengonsumsi protein sel tunggal berlebihan itu tidak baik ya di sini. Nah, maka asam nukleat akan terakumulasi menimbulkan gangguan pencernaan, ginjal, kulit, dan lain sebagainya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ainun Bashiroh. Ya, saya akan lanjutkan substrat dan mikrobia untuk PST. Substrat untuk produksi PST dapat menggunakan limbah industri, limbah pertanian baik bentuk padat dan cair. Limbah cair meliputi melase, cairan whey susu, sulfit liquor, limbah pertanian berbentuk padat misalnya limbah pabrik tahu, limbah pertanian yang mengandung selubiosa dan gula. CO2 dapat digunakan sebagai sumber karbon bagi alga dan hidrogen bakteri. Bakteri dan fungi tertentu atau Graphium trichoderma dapat menggunakan metan dan metanol. Pati dan dari hasil sisa pembuatan kertas dapat ditumbuhi Endomicropsis fibuliger dan kandidat utilis dapat menghasilkan amilase. Next. Kondisi kultur. Garam amonium atau nitrat biasanya digunakan untuk mempelajari kebutuhan sumber nitrogen oleh mikrobia. Kemudian, pH medium untuk pertumbuhan kamir perlu diatur asam 4,5 sampai 5,5. Untuk bakteri membutuhkan pH netral 6,0 sampai dengan 9,5. Sedangkan untuk bakteri hijau biru, Spirulina maxim memerlukan pH basa 9 sampai 11. Temperatur optimum untuk pertumbuhan mikrobia bervariasi. Ada yang tumbuh baik pada suhu antara 28 sampai 40 derajat Celcius. Produksi kamir ada media minyak gas dipreparasi dalam kondisi tidak steril. Demikian juga alga yang ditumbuhkan di dalam danau terbuka. Selalu terjadi kontaminasi bakteri dan protozoa. Apabila produksi protein sel tunggal menggunakan substrat hidrokarbon, akan timbul banyak masalah karena kemungkinan bersifat karsinogenik. Problemnya antara lain solubilitas akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkannya. Kemudian, nilai nutrisi protein sel tunggal. Komposisi mikrobia yang berguna sebagai sumber makanan terdiri dari 10-15% purin atau base pyrimidin. Dapat dilihat pada tabel berikut komposisi sel mikrobia dalam persen berat kering. Pada fungi filamentous, komposisi nitrogen 5-8%. Lemak 2-8%, abu 9,5-10%,
pada lemak 7-20%, abu 8-10%, asam nukleatnya 3-8%. Pada khamir, nitrogennya 7,5-85%, asam nukleatnya 6-12%. Pada bakteri, komposisi nitrogennya 11,5-2,5%, lemaknya 1,5-3%, abu 3-7%, dan asam nukleatnya 8-16%. Kandungan asam amino mikrobia sebesar 70-80% dan seluruh N sel mikrobia. Next. Kemudian, kandungan asam amino esensial dari jagung, albumin telur, dan makanan dari mikrobia. Pada jagung, asam amino lisin yaitu 2,8, treonin 2,9, sitein 2,5, metionin 1,5, triptopan 1,1, isoleusin 3,3. Pada albumin telur, lisinnya 6,5, treoninnya 5,1, siteinnya 2,4, metioninnya 3,2, triotopannya 1,6, isoleusinnya 6,7. Selanjutnya makanan dari mikrobia. Yang pertama yaitu spirulina maksimum. Lisinnya 4,6, treoninnya 4,6, siteinnya 0,4, metioninnya 1,4, triotopannya 1,4, isoleusinnya 6,0. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman kami. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu produksi PST menggunakan mikroba. Yang pertama itu ada media. Medianya yang kami gunakan di sini YEPD. Itu dengan campuran ekstrak khamir, pepton, dextrosa, dan aquades. Semua bahan dimasukkan ke dalam beker gelas, kemudian diaduk, lalu dimasukkan ke dalam botol selai sampai volumenya 150 ml. Kemudian tutup dengan busa dan aluminium foil. Selanjutnya disterilkan. Selanjutnya, pembuatan medium limbah tahu air kelapa. Yang pertama itu limbah cair tahu dan air kelapa dengan 3 macam perbandingan. Yang pertama itu 2:1, 1:1, 1:2, sampai volumenya 150 mili. Kedua bahan ditambah ampas tahu sebanyak 1,5 gram dan 2,5 gram. Selanjutnya, bahan tersebut diaduk hingga homogen, disaring, dan dimasukkan ke dalam botol selai. Tutup botol selai dengan busa. Disterilkan dengan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius. Nah, di sini ada 7 varian media, yaitu media pertama itu sering dikenal dengan medium YEPD. Yang kedua itu medium limbah cair tahu dan air kelapa 2:1 tambah 1,5 gram ampas tahu. Medium 3-nya medium limbah cair tahu dan air kelapa 1:1 tambah 1,5 gram ampas tahu. Medium 4-nya medium limbah cair tahu dan air kelapa 1:2 tambah 1,5 gram ampas tahu. Medium 5, medium limbah cair tahu dan air kelapa 2:1 tambah 2,5 gram ampas tahu. Medium 6-nya medium limbah cair tahu dan air kelapa 1:1 ditambah 2,5 gram ampas tahu. Medium 7, medium limbah cair tahu dan air kelapa 1:2 tambah 2,5 gram ampas tahu. Nah, dalam percobaan ini kami menggunakan medium yang pertama, yaitu medium YEPD. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu penumbuhan Saccharomyces cerevisiae pada medium YEPD dan medium limbah tahu air kelapa. S. cerevisiae disuspensikan dalam aquades steril dengan kepadatan 10⁻⁶ atau mili. Masing-masing medium dalam botol jam diinokulasi dengan 1 mili suspensi tersebut. SEPD dan limbah tahu air kelapa diinkubasi di dalam inkubator pada suhu 30 derajat Celcius selama 20 jam. Kemudian, medium tersebut diukur pH dan dihitung populasi sel S. cerevisiae setiap 24 jam selama 4 hari.
Next. Selanjutnya itu pengukuran pH medium dengan pH meter pada jam ke-24, 48, 72, dan 96. Perhitungan jumlah sel S. cerevisiae menggunakan hemositometer dan mikroskop cahaya. Next. Pembuatan serbuk-serbuk sel S. cerevisiae. Sel-sel S. cerevisiae dipanen dengan sentrifugasi 3000 rpm selama 2 kali masing-masing selama 10 menit. Endapan dicuci dengan cara diberikan aquades dan disaring dengan kertas saring Whatman nomor 40. Sel dikeringkan pada suhu 50-60 derajat Celcius selama 3 hari. Setelah dikeringkan, dilakukan pengurusan sel. Sel serbuk yang dihasilkan ditimbang berat kering selnya dan dianalisis kandungan proteinnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya lanjut. Produksi PSHT menggunakan alga spirulina. Proses dimulai dari proses hulu hingga proses hilir. Proses hulu meliputi pembibitan strain, adaptasi lingkungan, kultivasi, res-ray, bioreaktor, pemanenan, dehidrasi atau pengeringan, quality control, dilanjut dengan biomas lempeng kering, hingga ke proses hilir. Next. Pembibitan. Hal yang harus diperhatikan dalam pembibitan meliputi aklimatisasi strain dari air laut ke air tawar, penyesuaian nutrisi spirulina, proses scale up sebelum masuk ke kolom adaptasi. Umur kultur 7-14 hari. Next. Adaptasi lingkungan meliputi proses scale up strain spirulina ke lingkungan, membuat medium kultivasi, umur kultivasi 4-5 hari. Ini merupakan bak dari proses adaptasi lingkungan. Next. Kultivasi open pond bioreaktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses ini meliputi bibit atau starter spirulina, pengaturan pH air, salinitas air, rasio makronutrien meliputi karbon, nitrogen, oksigen, rasio mikronutrien, lux cahaya atau spektrum cahaya, kontaminasi alga lain, lokasi dan desain kolam, pengadukan, serta waktu panen. Selanjutnya akan dijelaskan teman kami, Siska Widiawati. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang keempat, pemanenan. Ditandai secara visual biomas sel sudah rapat. Umur kultur 2-7 hari. Penambahan nutrisi pasca panen dengan komposisi tertentu. Ini contoh gambarnya ya. Next. Yang kelima, pengeringan. Pressing untuk mengurangi kadar air jelly biomas. Ekstruksi untuk memperluas bidang kontak. Pemanasan temperatur sampai dengan 60 derajat Celcius. Kurang dari 60 derajat Celcius. Hasil berupa biomas lempeng. Next. Ini contoh serbuk spirulina. Dan ini kapsul spirulina. Dan ini contoh produk PST yang dipasarkan, yang beredar di pasaran. Ini yang pertama, Carella Cipto Power, Corella untuk kosmetik, Cipto Pros.
Next. Dan ini contohnya tablet, ampul, kapsul, sama kapsul lunak. Ini contoh serbu kayak masker sama contoh kapsul lunak. Ini ya contohnya. Baiklah, sekian dari presentasi atau diskusi kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua atau yang melihat video kami. Bila perlu kalian share video kami, semoga bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa di like, comment, and subscribe video kami. Bye!